Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sains Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Biometrik Teknologi. Dan pada bagian ini juga kita akan membahas tentang uses biometrik teknologi atau penggunaan teknologi biometrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ada 10 penggunaan teknologi biometrik. 10 penggunaan teknologi biometrik. Kemajuan teknologi yang semakin canggih kini memungkinkan kita untuk memiliki sistem keamanan yang lebih baik, seperti password dan PIN. Namun, metode seperti ini ternyata memiliki beberapa kelemahan vital seperti mudah dipalsukan, hilang, dan bahkan mungkin tak jarang kita bisa lupa. Mengatasi celah tersebut, akhirnya ditemukanlah metode baru yang lebih akurat dan aman menggunakan identifikasi biometrik. Metode ini menggunakan bagian tubuh tertentu seperti sidik jari, suara, dan iris mata untuk mengenali identitas seseorang. Teknologi biometrik hampir bisa dipastikan akan sulit ditiru karena sifatnya yang sangat unik bagi setiap orang. Banyak orang mengatakan bahwa teknologi biometrik merupakan teknologi keamanan masa depan. Bahkan kini tak sedikit berbagai sektor di dunia yang telah berinvestasi dalam pengembangan teknologi biometrik untuk keperluan mereka sendiri. Ada 10 macam pengembangan teknologi biometrik yang diadaptasi baik dalam dunia kerja dan hal lainnya. Yang pertama yaitu personalisasi dan keamanan otomotif. Seperti kita ketahui saat sekarang perkembangan teknologi otomotif sangat berkembang dengan pesat. Contohnya saja yaitu dalam teknologi mobil. Nah, seperti pada gambar bisa Anda lihat semuanya. Yang pertama yaitu adanya untuk menghidupkan mesin mobil kita cukup menggunakan sidik jari sehingga mobil akan menyala. Jadi pada teknologi ini kita tidak harus menggunakan kunci lagi. Cukup menggunakan sidik jari. Cuman kelemahannya mobil hanya bisa digunakan oleh sidik jari yang terdaftar. Tetapi ini akan menjadi sebuah keamanan bagi kendaraan pribadi kita. Yang kedua yaitu sensor face. Sehingga kita bisa mengetahui, mobil kita bisa merekam siapa yang menggunakan kendaraan kita dan siapa saja yang ada di dalam mobil tersebut. Nah, sehingga juga bisa diketahui siapa nama-namanya yang sudah terdaftar atau yang terinput di sistem biometrik. Seperti pada gambar yang di bawah, itu ada 3 orang sebagai teman dari si Dev yang mengendarai mobil. Sehingga kita juga bisa diketahui berapa umurnya dan apa jenis kelaminnya. Dan juga bisa diketahui siapa namanya. Nah, sedangkan bagian atas yaitu teknologi mobil. Untuk membuka mobil cukup menggunakan sidik jari. Ini tentunya menjadi sebuah keamanan bagi mobil kita. Contohnya saja kita menyimpan barang-barang yang berharga di dalam mobil. Nah, seperti biasa kebiasaan manusia adanya ketinggalan kunci atau hilang kunci. Jika hal tersebut terjadi, maka keamanan dari mobil kita itu sangatlah rapuh. Sehingga dengan mudahnya orang lain akan bisa mencuri barang yang berharga di dalam mobil atau mobil itu sendiri yang akan dicurinya. Pasar global biometrik untuk sektor otomotif diprediksi sedang merangkak naik hingga 4 tahun mendatang dengan pabrikan seperti BMW, Audi, Mercedes-Benz, dan Volkswagen semuanya telah berlomba-lomba mengintegrasikan teknologi biometrik ke dalam kendaraan mereka. Variasi metode yang digunakan mulai dari sidik jari, pengenalan suara, dan iris mata. Untuk membuka pintu mobil hanya dengan menempelkan jari Anda atau akses kendaraan seperti menyalakan mesin. Mengemudi menjadi pengalaman yang menarik ketika mobil dilengkapi dengan sensor biometrik untuk melacak kesehatan dan memantau suasana hati. Menurut NVC World, berdasarkan Frost and Sullivan Intelligent Mobility Team. Nah, jadi sudah ada perkembangan mobil, kita bisa mengetahui bagaimana kesehatannya, apakah dia dalam keadaan baik saja, sakit, atau dalam keadaan mabuk. Nah, mungkin saja nanti fiturnya juga bisa akan ditambahkan jika keadaannya lagi mabuk, maka mobil tidak akan menyala. Dan juga bisa memantau suasana hati, dari sedang marahkah, sedih, atau dan lain-lainnya. Dan itu juga bisa kita lakukan spesifikasinya. Jika suasana hati sedang marah,
maka mobil juga tidak akan bisa nyala. Itu bisa kita program nantinya. Nah, itulah salah satu penggunaan teknologi biometrik dalam bidang personalisasi dan keamanan otomotif. Kita lanjut yang kedua, yaitu identifikasi penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, ada beberapa kasus di mana biometrik dapat digunakan. Yang pertama, pengelolaan kriminal dan tersangka. Contohnya di sini adalah penahanan dan narapidana. Penahanan bagi penjahat baru yang belum tercatat oleh biometrik memberi Badan Penegakan Hukum peluang untuk mengumpulkan biometrik mereka. Hal ini membantu Badan Penegak Hukum dalam mencari dan mengidentifikasi mereka pada masa mendatang jika mereka tetap melakukan aktivitas kriminal mereka. Selain itu, pengumpulan biometrik pada masa penahanan dapat digunakan untuk aktivitas lain jika sistem di tempat tahanan menggunakan akses keamanan dengan sistem biometrik. Yang kedua yaitu investigasi tempat kejadian perkara dan identifikasi identitas tak dikenal. Jejak biometrik yang tertinggal oleh orang-orang yang terlibat dalam aksi kejahatan dapat membantu dalam penyelidikan ke depannya. Jejak inilah yang pertama kali harus dicari ketika insiden terjadi. Pengamanan TKP merupakan prosedur dalam penyimpanan bukti dan jejak dari distorsi. Hal inilah mengapa banyak orang yang dilarang masuk ke dalam area TKP, tempat kejadian perkara, untuk menghindari adanya pencemaran sidik jari pada barang bukti, secara sengaja maupun tidak sengaja. Setelah pengumpulan jejak, langkah selanjutnya akan dikerjakan oleh ahli forensik, di mana jejak ini akan diamankan dan dibawa ke laboratorium forensik untuk dibandingkan dengan biometrik yang sudah ada atau yang baru diperoleh dari tersangka. Nah, itu adalah salah satu contoh dari investigasi tempat kejadian perkara. Yang ketiga, modalitas dalam penggunaan aplikasi penegak hukum. Kedua hal ini menjadi hal penting yang perlu dilakukan oleh lembaga badan penegak hukum dalam menjaga hukum dan ketertiban. Aplikasi biometrik saat ini semakin banyak digunakan dalam melakukan pengawasan, apalagi dengan semakin mudahnya akses digital dan fisik bagi dunia untuk terhubung. Maka tingkat ancaman pun semakin meningkat. Hal ini dilihat dari adanya keamanan dunia maya dan insiden teroris yang meningkatkan secara pesat setiap tahunnya. Ancaman ini dapat berasal dari belahan dunia maupun dan dapat mempengaruhi negara secara negatif. Banyak negara lawan yang secara diam-diam mengatur serangan teroris dan kejahatan dunia maya terhadap negara lain, dan warga taat hukumlah yang sering menjadi korbannya. Sehingga pengawasan massa telah menjadi tanggung jawab utama bagi lembaga penegak hukum untuk dapat mengidentifikasi dan menghentikan ancaman sebelum hal itu terjadi. Pengawasan massa juga bertugas untuk membantu pengumpulan intelijen yang memantau, menangani kejahatan dan aktivitas teroris. Yang keempat, identifikasi biometrik membantu kerja polisi lalu lintas. Identifikasi biometrik membantu kerja polisi lalu lintas. Polisi di Inggris telah menggunakan sidik jari untuk membantu mengidentifikasi identitas orang yang tak dikenal dengan hitungan menit. Sidik jari yang diambil dibandingkan dengan 12 juta rekaman berisi data sidik jari kriminal nasional dan imigran. Polisi hanya akan mengidentifikasi dalam kasus ini di mana polisi tidak memutuskan apakah identitas yang diberikan benar atau tidak. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat yang terkena tilang atau diberhentikan karena alasan tertentu. Mereka ditilang cenderung memberikan nama palsu sehingga polisi akan memastikan dengan memindai sidik jari mereka. Itulah fungsi dari atau penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi penegakan hukum. Yang ketiga, layanan finansial. Seperti baru-baru ini kita ada yang namanya ATM chip. Di dalam chip tadi tersimpan biodata kita. Nah, cuman untuk di Indonesia, penggunaan ATM itu masih menggunakan kartu ATM dan PIN. Nah, jadi dua keamanan yang kita gunakan. Tetapi di belahan dunia lain seperti Iran telah merencanakan penggunaan biometrik untuk pengurangan transaksi dengan kartu. Contohnya, jika Anda belanja di supermarket atau minimarket, cukup men-scan sidik jari, maka dia akan keluar data-data tentang rekening atau metode pembayaran kita. Contohnya, satu orang memiliki lebih dari 3 nomor rekening atau kartu debit atau kartu kredit. Maka dengan menggunakan sidik jari, dia akan bisa berbelanja tanpa harus menggunakan kartu.
Yang kedua, seperti biometrik wajah gantikan kata sandi di Singapura. Jadi, jika Anda menggunakan ATM, cukup menggunakan wajah saja. Masukin kartu ATM-nya, kemudian wajah Anda sebagai pengganti kata sandi atau pengganti kata PIN. Meningkatnya kejahatan cyber secara finansial membuat industri finansial mau tak mau harus meningkatkan sistem keamanan dalam hal autentifikasi pengguna atau nasabah. Teknologi biometrik tak hanya digunakan oleh bank di negara seperti Brazil, India, Polandia, dan Jepang untuk meningkatkan keamanan ATM. Namun, kini mereka juga telah menerapkan metode autentifikasi suara untuk memeriksa nasabah pada awal percakapan. Bahkan yang lebih keren, sebuah bank asal UK, Halifax, kini menggunakan aksesoris khusus untuk mendeteksi detak jantung nasabah untuk membuktikan identitas mereka. Travel. Menurut Bangkok Post, Kementerian Transportasi Thailand ingin mengulirkan inisiatif bandara pintar berbasis biometrik yang diaktifkan di 5 bandara utama untuk meningkatkan pengalaman penumpang, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan keamanan bandara. Dengan menggunakan face recognition, Kementerian berharap dapat menghilangkan proses pemeriksaan paspor dan ID nasional yang saat ini menghabiskan terlalu banyak waktu yang sebenarnya dapat dihabiskan untuk tugas-tugas lain. Nah, pada gambar yaitu suasana di bandara. Jadi di saat di bandara atau di kantor migrasi, Anda cukup men-scan wajah atau sidik jari, maka di sana akan muncul apakah paspor Anda masih aktif atau tidak memiliki paspor, atau mungkin Anda sedang dicekal di negara tersebut. Nah, Hindu Business Line melaporkan Delhi International Airport Ltd atau DIAL telah mulai menguji biometric face recognition dengan maskapai India Vistara di Terminal 3 Bandara Internasional Indira Gandhi untuk memastikan para pelancong memiliki pengalaman perjalanan yang mulus. Teknologi face recognition akan memproses semua pintu masuk ke bandara, gerbang, pemeriksaan keamanan, dan pesawat. Fitur wajah wisatawan akan diambil oleh kamera dan terdaftar dalam sistem, asalkan mereka menunjukkan tiket penerbangan yang sah dan kartu identitas pemerintah yang dapat divalidasi di loket. Setelah pemeriksaan face recognition selesai, gerbang elektronik terbuka secara otomatis. Penumpang dapat menurunkan tas mereka di counter check-in dan beralih ke pemeriksaan keamanan. Seperti pada gambar, yaitu face recognition untuk menggantikan pemeriksaan paspor di bandara paling ramai di Thailand. Jadi Anda cukup melihatkan wajahnya ke alat, maka dia nanti akan muncul apakah Anda memiliki paspor atau tidak. Selanjutnya di bidang kesehatan, seperti pada gambar yang pertama, yaitu adalah alat yang bisa mendeteksi detak jantung, apakah jantung Anda bermasalah atau tidak. Yang kedua ada tes sidik jari cepat untuk pengobatan perkiraan dapat mendeteksi COVID-19, seperti hal yang terjadi baru-baru ini. Anderson University, sebuah universitas seni liberal Kristen non-profit swasta di Anderson, Indiana, telah bermitra untuk menggelar solusi penyaringan kesehatan digitalnya dengan biometrik wajah yang didukung untuk verifikasi identitas. Dijuluki Identity Health untuk melakukan pemutaran COVID-19 setiap hari. Anggota komunitas kampus akan melakukan pemeriksaan setiap hari dengan mengecek suhu dan gejala tubuh. Ketika ditemukan suhu yang abnormal dan gejala terkait COVID-19, maka pemerintah akan langsung dikirimkan untuk petugas layanan kesehatan kampus dan kontak orang tersebut. Platform ini mendukung onboarding digital lengkap dengan mencakup biometrik atau identitas sponsor untuk pengguna yang sudah dikenal organisasi. Dr. Sarah Neil, Profesor Keperawatan dan Kepala Gugus Tugas Angkatan Udara COVID-19, menjelaskan solusi ini akan memungkinkan pihak untuk mendeteksi kasus di kampus dan merespon dengan set sumber daya penuh untuk fakultas, staf, dan siswa. Pihak akan dapat mengkomunikasikan pesan-pesan penting secara tepat waktu, mengelola isolasi dan karantina secara lebih efektif. Nah, itu juga merupakan salah satu penggunaan biometrik teknologi. Pada tanggal 15 Oktober 2020, aplikasi screening kesehatan biometrik dikerahkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Universitas Amerika Serikat. Nah, jadi sistem aplikasi ini yaitu dia bisa ngecek suhu
dari pengguna ponsel. Jadi sehingga suhu Ananda akan terdeteksi kapan naik, kapan turunnya. Jika terdeteksi tidak normal, maka Anda akan dihubungi langsung untuk pengecekan lebih detail. Selanjutnya, keamanan wilayah. Australia meluncurkan sistem ID biometrik untuk kontrol perbatasan. Jadi setiap orang yang lalu lalang untuk masuk ke Australia sekarang sudah dideteksi menggunakan biometrik. Contohnya dengan menggunakan sidik jari, maka dia akan terdeteksi warga negara ini boleh masuk atau tidak, atau status warga negara ini sedang dicekal atau tidaknya. Negara seperti Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia telah meningkatkan keamanan dalam identifikasi penduduk asing untuk mengamankan daerah perbatasan, juga untuk mencegah masuknya pendatang dengan risiko kesehatan dan keamanan, atau yang menggunakan visa palsu dan kadaluarsa. Malaysia baru-baru ini mengumumkan bahwa pekerja asing harus memiliki rekaman sidik jari di bawah pengawasan sistem biometrik negara sebelum mendapatkan visa kerja. Hal ini merupakan bentuk proteksi setelah kasus di mana pekerja menggunakan kartu identitas penduduk lain untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, komputasi. Biometrik dalam komputasi merupakan tren yang berkembang pesat. Lihat saja raksasa komputer seperti Sony, Dell, Fujitsu, HP, dan Lenovo telah mengintegrasikan teknologi biometrik pada beberapa model laptop mereka, serta raksasa smartphone pun seperti Apple dan Samsung yang menggebrak dunia gadget dengan membawa pemindai sidik jari pada ponsel pintar besutan mereka. Banyak manufaktur yang menambahkan autentifikasi biometrik untuk perangkat konsumen sebagai fitur keamanan tambahan. Pada skala yang lebih kompleks untuk keamanan organisasional, teknologi biometrik juga digunakan untuk mengamankan user operation dan jaringan komputer. Seperti pada handphone Ananda masing-masing itu sudah dilengkapi biometrik teknologi, yaitu menggunakan teknologi fingerprint atau face recognition. Dan sekarang laptop pun juga demikian, juga menggunakan fingerprint dan face recognition. Dan bahkan sudah ada yang namanya menggunakan suara, seperti menggunakan aplikasi Jarvis. Mungkin Anda sudah pernah menonton film Jarvis. Jarvis adalah aplikasi yang digunakan oleh Iron Man. Kalau Anda pengen lebih tahu, silakan nonton filmnya di bioskop kesayangan Anda masing-masing atau download di YouTube. Kedelapan, tempat kerja. Dari mengurangi risiko keamanan untuk penipuan jam kerja karyawan, penggunaan biometrik pada dunia kerja meliputi banyak manfaat, mulai dari sistem absensi karyawan yang menggunakan sidik jari, yang juga dapat dikembangkan menjadi akses kontrol pintu untuk ruangan khusus dan akses terbatas. Perusahaan modern lebih banyak memilih teknologi biometrik selain untuk keamanan dan kemudahan organisir karyawan, juga dapat diintegrasikan dengan sistem personalia yang berisi perhitungan gaji karyawan berdasarkan sistem absensi yang ada. Seperti saat sekarang kantor di Indonesia sudah memiliki alat fingerprint untuk absensi karyawannya. Dan juga menggunakan sidik jari untuk membuka pintu kantor. Jadi di luar karyawan tidak bisa atau tidak memiliki akses untuk masuk ke kantor. Mungkin Anda bisa melihat di kantor Rektorat UPI itu dosen untuk membuka pintu cukup menggunakan sidik jari. Jika sidik jari dosen tersebut tidak ada terdaftar, maka kunci tidak akan terbuka, atau mahasiswa tidak bisa masuk ke ruangan rektorat karena mahasiswa tidak memiliki autentikasi atau memiliki akses fingerprint sidik jari di rektorat. Itulah salah satu bentuk penerapan teknologi biometrik di tempat kerja. Yang kesembilan, dalam bidang perhotelan. Saat ini, rata-rata hotel sudah mulai beralih menggunakan biometrik untuk memudahkan transaksi dengan para tamu dengan keamanan data yang lebih terjamin. Contohnya, banyak hotel telah mengganti sistem kartu elektronik dengan sistem kunci pintu sidik jari untuk tiap kamarnya. Tamu yang akan check-in melakukan scan sidik jari pada counter, dan dapat reservasi mereka akan muncul lengkap dengan informasi pilihan mereka. Beberapa sistem tertentu memungkinkan tamu untuk mengautentikasi transaksi dan layanan
menggunakan sidik jari yang akan terakumulasi dan terintegrasi langsung dengan total tagihan tamu. Nah, jadi untuk saat sekarang di dunia perhotelan, Anda di saat waktu check-in itu akan didaftarkan sidik jarinya, sehingga untuk memasuki kamar Anda cukup menggunakan sidik jari Anda sendiri sebagai kunci kamar. Dan di akhir untuk pembayaran, jika sudah terotentifikasi juga dengan alat payment, contohnya pembayaran menggunakan sidik jari, nah, maka di sana juga akan bisa digunakan dan langsung terekam berapa total tagihannya. Ke-10, dalam bidang pendidikan, penggunaan AI dan biometrik dalam meningkatkan pengawasan ujian. Nah, untuk saat sekarang ini lagi tenar-tenarnya bahwa sekarang sekolah perkuliahan itu adalah online. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui yang sekolah ini atau yang sedang kuliah ini adalah siswa atau mahasiswa, maka ini juga bisa kita gunakan AI dan biometrik teknologi seperti menggunakan sidik jari dan face recognition. Selanjutnya, pengenalan wajah. Dari berbagai metode identifikasi biometrik, pengenalan wajah adalah salah satu yang paling fleksibel. Metode ini dapat bekerja bahkan ketika subjek tidak menyadari sedang dipindai. Sistem pengenalan wajah bekerja secara sistematis dalam menganalisis karakteristik khas seseorang. Perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, silakan, di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk merekod wajah seseorang. Contohnya, jarak antara alis dengan mata, antara jarak mata dengan hidung, jarak mata dengan bibir, dan lebar bibir pun dihitung. Nah, teknologi pengenal wajah telah menjadi bagian dari militer dan intelijen operasi di luar negeri seperti konflik di Afghanistan dan Irak. Teknologi ini terus berkembang hingga perangkat genggam mobile seperti tablet, smartphone, dan bahkan kamera. Penggunaan identifikasi pengenal wajah pada kepolisian memungkinkan penegak hukum menghentikan seorang individu hanya untuk memeriksa dan mengumpulkan gambar wajah mereka. Selanjutnya, identifikasi sidik jari. Sidik jari seseorang manusia tidak akan pernah berubah. Walaupun terluka, identifikasi sidik jari bekerja dalam menganalisis pola dan alur-alur pada ujung jari. Contohnya, pada gambar pertama yaitu penemuan pos dalam industri perdagangan secara keseluruhan adalah angin segar bagi produsen dan konsumen. Hal ini memungkinkan untuk memudahkan transaksi, kemudahan kecepatan pembayaran, dan mungkin yang paling penting menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai. Tetapi semua ini akan menjadi lebih baik dengan diperkenalkannya teknologi biometrik superior karena para produsen sudah mulai bereksperimen tentang ini. Apakah itu POS? POS adalah point of sales. Point of sale merupakan tempat di mana pelanggan melakukan pembayaran untuk barang atau jasa dan di mana pajak penjualan dapat dibayarkan. Hal itu bisa dilakukan di toko fisik di mana terminal POS dan sistem digunakan untuk memproses pembayaran kartu atau titik penjualan virtual seperti komputer atau perangkat elektronik seluler. Nah, pada gambar kedua, bagi banyak orang, terutama di film sci-fi, menggambarkan ide mengenai sebuah gagasan di mana pengenalan biometrik dikombinasikan dengan multifaktor autentifikasi. Pada kenyataannya, teknologi ini sudah ada pada tahun 2019, akan lebih berkembang karena banyak produsen sedang meningkatkan faktor keamanan pada semua level teknologi, terutama di dunia usaha. Idealnya, peningkatan keamanan ini ditujukan untuk mengurangi pencurian identitas dan segala ancaman terkait dengannya. Kombinasi pada kata sandi dan sidik jari, biometrik, dan mungkin komponen lain telah terbukti meningkatkan keamanan lebih dari 2 kali. Pada akhirnya, bisnis mengurangi kehilangan uang untuk pencuri identitas, kerugian yang bernilai miliaran dolar secara kolektif. Pemindaian retina. Retina seorang manusia tidak dapat ditiru oleh siapapun sejauh yang diketahui pola pembuluh darah di belakang mata berbentuk unik dan tetap sama untuk seumur hidup. Pemindaian retina tetap menjadi standar dalam militer dan pemerintahan. Retina manusia adalah jaringan tipis yang terdiri dari neural cell yang terletak di bagian posterior mata. Karena terstruktur kompleks, pilar yang memasuk retina dengan darah, retina setiap orang adalah unik. Jaringan pembuluh darah di retina sangat kompleks sehingga bahkan kembar identik pun tidak memiliki pola yang sama.
meskipun pola retina dapat berubah dalam kasus diabetes, glaukoma, atau gangguan degeneratif retina. Namun biasanya retina tetap tidak berubah mulai dari lahir sampai dengan kematian. Retina mata ya seperti pada gambar, selapis tipis sel yang terletak pada bagian belakang bola mata, vertebrata, dan cephalopoda. Retina merupakan bagian mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Nah, ini pada gambar bisa dilihat sendiri, yaitu ada retina, kornea, iris, lensa, dan makula. Maka yang disebut dengan retinanya adalah jaringan saraf yang ada di belakang iris dan kornea. Pemindaian iris. Seperti retina, iris juga menyediakan data biometrik yang unik untuk ditiru. Scanner menggunakan sensor infrared untuk mendeteksi pola dalam iris pengguna. Cukup mengarahkannya kepada mata pengguna yang terdaftar untuk membuka ponsel dan dia akan melakukannya dengan cepat. Iris adalah lapisan di depan lensa mata, berfungsi untuk mengatur lebar pupil sehingga banyaknya cahaya yang masuk ke mata dapat dikendalikan. Nah, yang dimaksud dengan iris adalah yang warna hitam di bagian tengah mata. Nah, nanti pada gambar bisa lihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Jaringan berwarna berbentuk cincin menggantung di belakang kornea dan di depan lensa. Iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan cara merubah ukuran pupil. Tidak ada dua iris mata yang persis sama, bahkan iris mata kanan dan kiri dari orang yang sama pun berbeda. Nah, pada gambar itulah yang dimaksud dengan iris yang bagian hitam pada mata. Sistem pemindai iris versus retina biometrik. Sistem pemindai retina, prinsip pemindaian retina scanning didasarkan pada jaringan pembuluh darah kapiler halus yang ada di belakang retina. Sedangkan sistem pemindaian iris, yaitu sistem biometrik iris mata yang menempelkan selaput sebagai objek yang dijadikan kunci. Sistem biometrik. Studi tentang metode otomatis untuk mengenali manusia berdasarkan satu atau lebih bagian tubuh manusia atau kelakuan sendiri. Ada 3 model autentifikasi. Yang pertama itu something you have possession, yaitu milik. Nah, model autentikasi ini yang kita miliki bisa berupa kunci atau kartu identitas. Jadi bisa nanti biometri ini menggantikan kunci dan kartu identitas. Something you now access, yaitu berupa password, PIN, atau kata kunci. Nah, maka ini juga bisa digantikan oleh sistem biometrik. Kemudian something you are biometrik, ID iris, retina, sidik jari, dan wajah yang akan menggantikan penggunaan kunci, kartu identitas, password, PIN, dan kata kunci lainnya. Itulah sistem biometrik. Demikianlah pada pertemuan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dapat Anda pahami. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung untuk like. Demikianlah, saya Anggi Hadi Wijaya, SPD MKom, salah satu staf dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Undur diri, sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.